Karena orang itu tidak akan mulia dengan merendahkan orang lain. Orang itu mulia dengan menghormati orang lain. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Jelas nih hadirin sekalian. Jadi SOP ini mudah-mudahan, makanya orang yang senang sekali melihat orang menderita, tetapi melihat orang menderita itu bukan untuk dieksploitasi. Karena ada orang yang sengaja datang ke orang menderita, ada tuh yang dia bawa-bawa orang anak itu untuk dia dapat sesuatu dari orang ini. Zolim. Pernah dulu ada yang mau mengadakan acara di Darul Tauhid, pinjem dom, acaranya peduli anak yatim. Ketika ditanya acaranya apa, ya ini itu. Lalu ini akan menghasilkan keuntungan, ya ini akan menghasilkan dana. Hasilnya untuk apa? Hasilnya untuk anak yatim seluruhnya. Oh enggak, panitia kebagian enggak. Ya karena kami EO-nya ya wajarlah kami berapa kalau boleh tahu dalam kesepakatannya. Ternyata 85-15, anak yatimnya 15%, 85 untuk panitia. Atau ini bukan peduli anak yatim ini mah ya. Ini adalah mengeksploitasi anak yatim untuk bisnis EO tersebut. Nah itu tidak benar. Ini tidak akan melembutkan hati, bahkan sebaliknya. Itu yang pertama, bagaimana supaya kita memiliki hati yang bicara yang baik, yang penuh kasih sayang. Diawali dengan hati yang penuh kasih sayang, di antaranya adalah senang untuk meraba derita orang lain. Nah, untuk bisa meraba itu kita harus sering melihat, bergaul, mendengar dengan orang-orang yang hidupnya lebih pahit. Itu beda. Yang kedua, dari mana nih orang bisa bicaranya bagus, enak, lembut, bijaksana. Yang kedua adalah dari sikap tawadhu, orang yang rendah hati. Rendah hati itu lawannya adalah takabur. Orang yang takabur itu cirinya dua, batalul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi orang-orang yang merasa paling benar, ya, dirinya paling benar, itu nyaris perkataannya tidak akan bisa bijaksana. Orang yang merasa lebih tinggi dari yang lain dan orang lain lebih rendah dari dirinya, dia juga tidak akan keluar kata-kata yang terbaiknya. Karena orang-orang yang berbicaranya bisa bagus, lembut, penuh kasih sayang, kesopanan, itu kalau dia tidak sombong. Bagaimana orang yang tidak sombong? Orang yang selalu rindu akan kebenaran. Dia seperti membawa gelas kosong yang selalu ingin diisi. Jadi posisinya tuh tidak menjadi seperti orang yang paling benar, orang yang paling tahu, orang yang paling paham. Kalau kita sudah merasa seperti itu, kecenderungan kata-kata kita, kalau kita sudah merasa paling tahu, kecenderungannya menganggap orang bodoh. Dan nada itu ya, ngerti enggak? Nah itu, karena kita merasa sudah paling ngerti. Padahal ada kata-kata yang lain yang bisa disampaikan. Maka hati-hati, merasa diri pinter, merasa diri tahu, merasa diri paling berjasa, merasa diri paling penting, merasa paling benar. Itu kecenderungan nada kita tuh meremehkan orang lain. Karena orang lain dianggap lebih bodoh, lebih tidak tahu apa-apa, tidak banyak berbuat. Nada kitanya cenderung merendahkan. Ini penting hadirin, karena nada itu tidak terasa keluarnya tuh ya. Ngerti enggak? Nah, kan kita bisa menanyakan, bagaimana, ada yang perlu saya jelaskan lagi? Bisa tuh. Kalau ngerti enggak?
berarti kita sudah ngerti dan ngajarin dia supaya ngerti. Tapi kalau dibalik kita jadi tawadu, ada yang bisa saya bantu untuk bisa saya jelaskan lagi, itu beda ya. Posisinya kita adalah membantu orang lebih tahu, lebih paham. Aduh, teori mah gampang ya. Sambil ngomong gini saya sambil mikirin saya gini enggak nih ya. Kemudian orang yang sulit berbicara baik itu ketika dia melihat bahwa orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Timbul kata-kata ketus itu biasanya karena meremehkan orang tersebut. Karena kata-kata ketus ini tidak akan keluar kepada orang yang kita hormati, apakah karena usia, karena ilmunya, karena jabatannya, karena status sosialnya. Kenapa beda-beda? Rasulullah SAW kepada siapapun sama akhlaknya ya. Kita bisa ukur nih. Misal ya, ini seseorang tuan rumah, ada tamu, terus ada pembantu, terus pembantunya teh kurang sopan. Bibi, yang bener dong. Aduh gitu. Terus bilang ke tamu teh, maaf ya Bu, pembantu saya ini maaf dari kampung. Gitu, dari kampung. Tahu nggak di kampungnya? Di kampungnya tuh se-RT tuh dengan majikannya hanya beda garis aja ya. Tapi meremehkan, merendahkan, padahal dengan menghina pembantu, menghina khodimat di depan tamunya, yang kelihatan hina itu adalah si ibu tersebut. Karena orang itu tidak akan mulia dengan merendahkan orang lain. Orang itu mulia dengan menghormati orang lain. 3. Kenapa orang bisa lembut? Karena dia bisa mengendalikan amarah. Jadi yang membuat kata-kata kita tidak nyaman itu adalah kalau kita lagi jengkel, marah, kesal. Nah, tapi sombong itu gampang memancing marah nih. Kalau kita merasa lebih, itu biasanya akan ketus ya. Jadi ketus itu ya ciri khas orang yang tidak menghormati orang lain. Karena kita kalau hormat tidak akan ketus. Nah, orang-orang yang emosional, mudah tersinggung, mudah marah, mudah jengkel, kecenderungannya memilih kata-katanya juga kata-kata yang puas buat dirinya, tapi luka bagi yang mendengarnya. Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat bisa mengendalikan amarahnya, nafsunya, sehingga kata-katanya tuh benar-benar kata-kata yang ya kalau dalilnya falyaqul khairan aw liyasmut qaulan sadida. Demikian 3 di antara upaya kita bagaimana supaya memiliki kata-kata yang lebih lembut, kata-kata yang lebih bijaksana, adalah latih untuk memiliki sifat kasih sayang yang lebih, latih kita lebih merunduk lagi, tidak melihat orang lain lebih rendah daripada kita, dan latih untuk bisa mengendalikan emosi, amarah, sehingga insya Allah kata-kata kita akan ditolong oleh Allah jauh lebih lembut, lebih bermakna, dan mudah-mudahan bisa menggugah dan mengubah. Pak Miftah Farid sudah masuk belum ini guru kita? PR adalah mari kita tahan lisan kita sekuat tenaga, karena dari lisan ini bisa selamat atau bisa celaka. Berpikirlah lebih banyak sebelum mau berbicara, dan kalau mau bicara dirasa-rasakan pakai hati ya. Jangan sampai asal bunyi dan kita nanti menyesal. Tapi yang paling aman adalah kita hemat bicara.